Viral bayaran selagit. Okky Setiana Dewi sekali ceramah hingga disebut minta disiapkan hotel berbintang. Ada dua model manusia, Ustadz sama yang ngundang. Nah ini saya ngomong sama Ustadz dulu yang ngundang. Karena dua, ada Ustadz, ada yang ngundang Ustadz. Sebagai Ustadz, alangkah indahnya kalau kita itu di dalam berjuang itu mempermudah segala urusannya. Bahkan kalau perlu istilah jihad itu kan yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Kalau perlu seorang ustadz itu berkiprah berjuang dengan hartanya juga. Kalau bisa. Himbauan ini ustadz berjuang kalau bisa dengan hartanya agar tidak merepotkan orang lain. Saya teringat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun kalau pergi kemana-mana bawa mikrofon mic zaman dulu agar kalau masuk kampung tidak usah ngerepotin orang. Sebaiknya seperti itu agar mempermudah dakwah, agar mudah tersebar ke sana kemari. Ini adalah untuk para ustadz. Kemudian kalau memang seorang ustadz itu diberi hadiah, hadiah adalah halal. Kalau ada seorang ustadz nggak menerima hadiah, itu suka urusan dia nggak menerima hadiah, nggak mau dikasih duit, karena mungkin untuk menjaga hatinya sendiri agar tidak membiasakan ilmunya seperti itu. Tapi kalau ada seorang ustadz terima duit, ya nih baru nasihat kepada anda sebagai yang ngundang. Kalau anda mengundang, kalau ustadz biasanya pakai target dan sebagainya, anda bisa kok husnudon. Mungkin seorang ustadz yang pakai uang itu adalah mungkin dia di rumahnya ada anak yatim piatu yang banyak, mungkin dia punya santri yang banyak, sehingga dia sudah jatah dalam sebulan saya harus keluar 6 kali, dalam 6 kali itu paling tidak sudah mengcover makannya anak santri di rumah saya. Mungkin husnudon. Tapi kalau anda tidak bisa husnudon, ya pilih ustadz yang pakai bayar, kok repot. Jangan sampai sudah ngundang ustadz bayar anda ngedumel. Anda yang salah, kenapa anda milih dia? Kalau anda memang mau ngundang ustadz yang pakai bayar, pakai tarif, harus tata hati. Jangan sampai wah ustadz tarif, ustadz apaan di sana, anda gunjing terus ke ustadz, mana dapat berkahnya ilmu. Sementara ustadz itu menerima tarif bisa saja karena kebutuhan di dalam dirinya untuk transportasi, untuk ganti waktu yang ia. Jadi masalah pakai tarif itu bukan sesuatu apakah dilarang. Apakah dilarang misalnya, wah ustadz ini kalau ngundang saya, misalnya ada satu ustadz ngundang saya 10 juta, ustadz sudah mempertimbangkan, mungkin di situ ada timnya, ada ininya yang menyiapkan segala sesuatunya, mungkin ustadz juga akan menyiapkan macam kendaraan segala macam, kita tidak tahu itu. Jadi dua sisi yang harus pahami sebagai seorang ustadz, hendaknya mempermudah. Dan jangan sekali-kali nasihatnya Kiai Hasyim Asy'ari, jangan menggunakan dakwah, jadikan dakwah itu sebagai profesi cari duit, sengsara. Di sisi lain anda sebagai seorang jamaah yang ingin mengundang ustadz, ya nasihatnya beda. Nasihat tadi untuk ustadz, bukan untuk anda. Anda wah bagus nih Buya ini, cocok nih ustadz, nggak boleh duit. Nah, akhirnya apa? Setiap ustadz anda undang dia di rumah nggak punya bensin, anda nggak tahu diri. Nasihat Buya tadi itu nasihat buat ustadz, bukan anda yang mengundang. Bagi anda yang mengundang, kalau anda punya rezeki, sayangi ustadz. Kalaupun anda tidak memberikan uang langsung ke tangannya ustadz, anda lihat di rumah ustadznya ada apa itu. Mungkin ada santri datang ke sana sempurnakan pesan pondoknya, mungkin ustadz itu tidak mau duit, tapi santrinya perlu untuk makan dan seterusnya. Menata itu tuh penting. Jangan mengundang satu ustadz pakai tarif, setelah itu ngedumel. Loh, kenapa anda milih dia? Karena ustadz dijakan banyak. Ini aku jangan cari penyakit deh. Nah, inilah husnudon yang harus kita bangun, ya. Kalau ada ustadz pakai tarif dan sebagainya, apalagi kalau di televisi setiap saat tayang dan sebagainya. Dan kadang memang kalau urusan televisi dan sebagainya memang ada target, ada memang di situ sudah ada disiapkan apa namanya, ya, dialokasikan dana untuk ustadz yang datang, sehingga ustadz harus pakai tanda tangan sebagainya yang cukup ribet itu, ya. Ustadz tanda tangan 1, 2, 3 nanti nerima duit dan sebagainya. Masya Allah, ada sebagian ustadz yang nggak nyaman dengan cara semacam itu.
Penceramah Okky Setiana Dewi masih menjadi bulan-bulanan warganet usai melontarkan pernyataan kontroversial soal kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pro kontra pun tersaji di media sosial, bahkan tarif sekali ceramah pun ikut terkuak ke publik. Tak main-main, Okky disebut-sebut mematok bayaran budget lebih dari 10 juta rupiah untuk ceramah dengan durasi 1-2 jam. Netizen kembali memviralkan adanya petisi yang pernah muncul pada 2016 silam yang mendesak untuk menyetop seluruh tayangan ceramah yang menampilkan Okky Setiana Dewi di televisi. Petisi tersebut bertajuk Stop Tayangan Ustazah Karbitan di TV Mempertanyakan Status Umbul Kuro Okky Setiana Dewi. Di change.org petisi ini digalang atas nama komunitas peduli musliman di Inggris. Si pembuat petisi meminta agar gelar Ustazah Okky dicabut. Pencabutan gelar Ustazah kala itu karena Okky Setiana Dewi dinilai tak memenuhi kapasitas sebagai seorang dai. Dalam petisi tersebut juga dikuak terkait bayaran sekali ceramah yang dipatok Okky. Nilainya lumayan untuk sekali ceramah, minimal budget yang diperlukan lebih dari 10 juta rupiah untuk sesi 1-2 jam ceramah. Dan nilai tersebut belum termasuk request pesawat bisnis kelas, hotel berbintang dan mobil transportasi dari dan menuju bandara yang di-request harus merek tertentu. Namun kakak kandung Ria Ricis itu membilang penceramah Okky Setiana Dewi masih menjadi bulan-bulanan warganet usai melontarkan pernyataan kontroversial soal kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pro kontra pun tersaji di media sosial, bahkan tarif sekali ceramah pun ikut terkuak ke publik. Tak main-main, Okky disebut-sebut mematok bayaran budget lebih dari 10 juta rupiah untuk ceramah dengan durasi 1-2 jam. Netizen kembali memviralkan adanya petisi yang pernah muncul pada 2016 silam yang mendesak untuk menyetop seluruh tayangan ceramah yang menampilkan Okky Setiana Dewi di televisi. Petisi tersebut bertajuk Stop Tayangan Ustazah Karbitan di TV Mempertanyakan Status Umbul Kuro Okky Setiana Dewi. Di change.org petisi ini digalang atas nama komunitas peduli musliman di Inggris. Si pembuat petisi meminta agar gelar Ustazah Okky dicabut. Pencabutan gelar Ustazah kala itu karena Okky Setiana Dewi dinilai tak memenuhi kapasitas sebagai seorang dai. Dalam petisi tersebut juga dikuak terkait bayaran sekali ceramah yang dipatok Okky. Nilainya lumayan untuk sekali ceramah, minimal budget yang diperlukan lebih dari 10 juta rupiah untuk sesi 1-2 jam ceramah. Dan nilai tersebut belum termasuk request pesawat bisnis kelas, hotel berbintang dan mobil transportasi dari dan menuju bandara yang di-request harus merek tertentu. Namun kakak kandung Ria Ricis itu memilih bungkam atas tudingan tersebut.